Selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa-mahasiswi dalam kegiatan tutorial online mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Materi hari ini adalah bank dan lembaga keuangan. Tinjauan mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan dan inovasi keuangan terdiri dari pengertian dan keistimewaan lembaga keuangan, inovasi keuangan, dan sejarah perkembangan lembaga keuangan. Yang kedua adalah lembaga keuangan, bank dan non-bank, terdiri dari peranan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, aktivitas serta aset atau kewajiban lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank. Skenario pembelajaran setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat menjelaskan yang pertama adalah klasifikasi lembaga keuangan, yang kedua adalah inovasi keuangan, yang ketiga adalah sejarah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang keempat adalah pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kelima adalah menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Konsep-konsep dasar di mana lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat, di mana lembaga keuangan ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat di mana bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, atau asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Nah, di sini ada sejarah lembaga keuangan, di mana periode awal September 1945, di mana bank sirkulasi atau De Javaanse Bank NV, di mana pada awal kemerdekaan Indonesia, De Javaanse Bank yang merupakan bank warisan kolonial Belanda masih berfungsi sebagai bank sirkulasi. Yang selanjutnya adalah transisi pertama tahun 1949, di mana Pusat Bank Indonesia terjadi transformasi menjadi Pusat Bank Indonesia, menandai langkah awal pembentukan identitas perbankan nasional, di mana pada bagian kanan diagram tercantum cikal bakal bank negara Indonesia yang menunjukkan bahwa institusi ini menjadi fondasi bagi pembentukan Bank Sentral Nasional. Yang selanjutnya adalah pembentukan Bank Sentral tahun 1953. De Javaanse Bank sama dengan itu Bank Sentral ya. De Javaanse Bank resmi dinasionalisasi dan menjadi Bank Sentral Indonesia, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral pada tahun yang sama, institusi ini berganti nama menjadi Bank Indonesia dan secara resmi berfungsi sebagai bank sentral. Fungsi-fungsi pada periode ini yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, menjalankan fungsi bank komersial. Tanggung jawab kebijakan moneter masih berada pada pemerintah. Selanjutnya ada reformasi pertama 1968, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral terjadi perubahan signifikan dalam peran dan fungsi Bank Indonesia, meskipun tetap sebagai bank sentral, di mana perubahan fungsinya yang pertama adalah
fungsi bank komersial dihapuskan. Yang kedua, menjadi agen pembangunan. Yang ketiga, berperan sebagai banker bank atau bank dari bank-bank yang ada. Yang keempat, berfungsi sebagai kasir pemerintah. Yang kelima adalah membentuk Dewan Moneter. Selanjutnya, reformasi kedua 1999, Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan bank independen di mana perubahan fundamental pasca reformasi yang menjadi Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Perubahan status dan fungsi. Yang pertama adalah kebijakan moneter dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menolak campur tangan pihak luar dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga, menjadi badan hukum yang mandiri, di mana desain visual dan konteks ya pada diagram ini memberikan gambaran komprehensif tentang transformasi Bank Indonesia dari bank warisan kolonial menjadi bank sentral yang independen ya, dengan perubahan signifikan dari fungsi, tanggung jawab, dan struktur kelembagaan sepanjang perjalanan sejarah. Selanjutnya, perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah Repalitas 1, tanggal 1 April 1969. Fungsi lembaga keuangan pada waktu itu adalah mendorong mobilisasi tabungan, penggunaan secara efektif dan produktif. Nah, yang kedua, Repalitas kedua, perkembangan laporan keuangan asuransi jiwa, ya, perkembangan lembaga keuangan asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi kredit, asuransi kerugian, tabungan hari tua, dana pensiun, pasar uang, dan pasar modal. Yang Repalitas ketiga, pembentukan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal di PT Dana Reksa. Repalitas 4 dan Repalitas 5, peningkatan peranan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Repalitas 6, pembentukan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Persero. Dan keenam, pasca krisis ekonomi tahun 1997, lembaga keuangan mengalami kemunduran karena berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia, di mana banyak bank yang dibekukan ya operasinya di bawah BPPN karena kredit bermasalah. Yang ketujuh adalah pasca kerusuhan Mei 1998, lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, pegadaian banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tahun 2003, kebijakan BI untuk menggairahkan sektor usaha, terutama UKM, usaha kecil menengah, di mana kredit tanpa adanya jaminan. Nah, lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan mayoritas di mana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan atau pembiayaan dan non pembiayaan. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bank, yang pertama adalah bank umum, di mana bank umum ini adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, transfer uang, dan layanan perbankan lainnya untuk masyarakat umum dan perusahaan. Yang kedua adalah bank perkreditan rakyat, di mana lembaga keuangan ini yang fokus pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah atau UKM, serta masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, di mana perusahaan ini menyediakan dana untuk pembelian barang atau jasa dengan sistem kredit atau leasing.
Yang kedua, lembaga asuransi. Lembaga asuransi ini adalah lembaga yang menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu seperti kesehatan jiwa, eh, kesehatan asuransi jiwa, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya, properti dan kendaraan. Yang selanjutnya adalah dana pensiun, di mana dana pensiun ini itu perusahaan yang mengelola dana kontribusi peserta untuk memberikan manfaat pensiun di masa yang akan datang. Selanjutnya, pegadaian, di mana perusahaan ini menyediakan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Selanjutnya adalah perusahaan efek. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai pialang, penjamin emisi efek, atau manajer investasi di pasar modal. Dan yang terakhir adalah reksadana, di mana reksadana ini adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal atau pasar uang. Nah, klasifikasi ini penting dalam sistem keuangan di Indonesia karena setiap lembaga memiliki regulasi, fungsi, dan target pasar yang berbeda, namun secara keseluruhan berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan ekonomi nasional. Berikut klasifikasi lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu lembaga keuangan bank atau depositori dan lembaga keuangan bukan bank atau non-depositori. Lembaga keuangan bank depositori ini merujuk pada institusi yang menerima simpanan dari masyarakat, di mana umumnya memiliki wewenang untuk menciptakan uang giral yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Adapun lembaga keuangan bukan bank atau non-depository, di mana institusi keuangan yang tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat, dan lembaga ini memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan bank, di mana biasanya fokus pada jasa keuangan tertentu. Adapun subklasifikasi lembaga keuangan bukan bank, yang pertama adalah bersifat kontraktual, ya. Bersifat kontraktual yaitu lembaga yang operasinya didasarkan pada kontrak formal jangka panjang. Contohnya mungkin termasuk asuransi dan dana pensiun, yaitu mengumpulkan dana secara rutin untuk jangka waktu tertentu dan membayarkan kembali dalam kondisi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Yang kedua adalah bersifat investasi. Lembaga yang berfokus pada pengolahan investasi, beroperasi dengan mengumpulkan dana untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan, contohnya mungkin termasuk reksadana, perusahaan manajemen aset, dan perusahaan modal ventura. Yang terakhir adalah LKBB lainnya, atau lembaga keuangan bukan bank lainnya, di mana kategori ini mencakup lembaga keuangan non-bank yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya, mungkin termasuk pegadaian, lembaga pembiayaan, perusahaan fintech, atau institusi keuangan mikro. Adapun proses intermediasi keuangan, ada lembaga keuangan, di sini contohnya, ya. Adapun lembaga intermediasi, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun LKBB-nya sebagai berikut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.